5. Dalil hukum NU. Di dalam masalah hukum agama, Nahdlatul Ulama mengambil dari sumber Al-Quran dan Al-Hadits. Di dalam memahami dan mengambil hukum dari Al-Quran dan Al-Hadits istinbat, Nahdlatul Ulama sangat berhati-hati. Karena kekeliruan di dalam istinbat karena teledor atau tidak memenuhi syarat, sangatlah berat tanggung jawabnya di hadirat Allah yang Maha Teliti dan Maha Mengawasi. Oleh karenanya, Nahdlatul Ulama memilih suatu sistem, yaitu sistem mengikuti hasil ijtihad imam-imam mujtahidin mutabarin, yaitu yang benar-benar mengetahui seluk-beluk serta latar belakang dalil-dalil Al-Quran dan Al-Hadits, dilandasi dengan mental ikhlas, takwa dan warok, sangat berhati-hati supaya tidak berbuat dosa. Ijtihad artinya ialah mengerahkan seluruh daya pikir untuk menemukan hukum suatu hal, berdasar dalil-dalil Al-Quran dan Al-Hadits. Ijtihad tidak membahas sesuatu yang dalilnya bersifat qat'i atau jelas, tegas, tidak memerlukan peninjauan panjang lebar, seperti wajibnya salat, haramnya zina, dan sebagainya. Tetapi ijtihad adalah mengenai hal-hal yang bersifat zoni, memerlukan peninjauan lebih lanjut, memilih satu kemungkinan pengertian dari beberapa kemungkinan, umpamanya, wajibnya niat di dalam sholat, batalnya wudhu karena persentuhan kulit antara pria dan wanita dan lain-lain. Sudah barang tentu ijtihad memerlukan syarat-syarat tertentu, sebagaimana seorang yang memberikan pendapatnya di dalam suatu bidang ilmu, umpamanya kedokteran, teknik, hukum dan lain-lain, memerlukan pula syarat-syarat tertentu. Persyaratan untuk ijtihad dapat diringkas menjadi 3 kelompok persyaratan. 1. Perbendaharaan ilmu yang luas dan mendalam tentang Al-Quran dan Al-Hadits serta bahasa Arab. 2. Kemurnian niat, kesucian batin di dalam melakukan ijtihad, lepas dari hawa nafsu, kepentingan diri, golongan dan sebagainya, semata-mata karena Allah untuk mendapatkan kebenaran. 3. Penguasaan metode, logika dan ketajaman analisa yang seksama. Hasil-hasil ijtihad seorang imam mujtahidin dinamakan mazhab. Bermazhab ialah mengikuti hasil ijtihad seorang imam mujtahid. Karena ijtihad itu mengenai hal-hal yang zoni, tidak qot'i, maka bermazhab pun hanya mengenai hal-hal yang tidak qat'i. Menurut kenyataan sejarah, di antara imam mujtahidin mutabarin, yang dapat dipertanggungjawabkan, hanya 4 imam, ialah yang hasil ijtihadnya, mazhabnya, tercatat sangat tertib dan lengkap, yaitu Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Maka Nahdlatul Ulama menentukan pengambilan hukum dengan berhaluan salah satu mazhab yang 4 itu. Metode yang dipergunakan dalam berijtihad itu haruslah dapat dipertanggungjawabkan secara agama dan secara ilmiah, dengan menggunakan kaidah-kaidah berpikir yang tertentu, sedang sumbernya adalah Al-Quran dan Al-Hadits. Para imam mujtahidin mutabarin menggunakan metodenya masing-masing yang cukup dapat dipertanggungjawabkan. Kalau toh ada perbedaan di antara metode-metode mereka, maka perbedaan itu adalah dalam hal yang kecil-kecil, sedang pada garis besarnya para imam mujtahidin yang 4 itu mendasarkan ijtihadnya atas 1. Nash Al-Quran. 2. Nash Al-Hadits. 3. Al-Ijma, kesepakatan atau kesamaan hasil ijtihad para sahabat Nabi atau para imam-imam mutabarin. 4. Al-Qiyas, analogi atau perbandingan antara sesuatu yang hukumnya sudah ada nasnya dalam Al-Quran dan Al-Hadits dengan sesuatu yang lain yang belum ada nasnya. 4 dasar ini pula yang dipergunakan oleh para imam, para tokoh agama Islam yang di dalam bidang akidah atau tauhid mengikuti perumusan Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, yang dikenal sebagai golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian di bawah ini dikemukakan kaidah-kaidah di dalam mengolah dalil-dalil dan dasar-dasar hukum, berijtihad dan beristinbat oleh imam-imam mujtahid, terutama Imam Syafi'i. Untuk mudahnya kaidah-kaidah ini dibuat 5 dalil hukum, yaitu 1. Segala sesuatu dinilai menurut niatnya. 2. Bahaya harus disingkirkan. 3. Adat kebiasaan dikukuhkan. 4.
Sesuatu yang sudah yakin tidak boleh dihilangkan oleh sesuatu yang masih diragukan. 5. Kesukaran atau kemasyakatan, membuka kelonggaran. Perumusan-perumusan singkat ini akan dijelaskan pada uraian-uraian berikutnya.